Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ekonomi Kreatif, pemirsa. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, sudah seyogianya kita paham betul bahwa keberadaan industri kreatif menjadi penggerak ataupun pendorong untuk menaikkan ekonomi baik secara daerah maupun nasional. Nah, hal ini akan terrealisasi apabila terwujudnya ataupun hadirnya dari orang-orang yang kreatif, memiliki ide dan pengetahuan luas untuk mengembangkan kreativitas mereka, baik berupa tas ataupun hal-hal yang bernilai ekonomis, pemirsa. Salah satu kreativitas yang bisa dituangkan yakni memadupadankan adanya unsur-unsur etnik dari budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara ini, untuk bisa seperti go nasional ataupun go internasional, sehingga memiliki viewers yang lebih banyak, pemirsa. Nah, untuk perbincangan hari ini, pemirsa, kami telah hadirkan narasumber-narasumber yang hebat akan mendiskusikan ataupun berbincang hangat kepada sore hari Anda di rumah ataupun dalam perjalanan menuju pulang kantor. Kita akan mengangkat tema berkaitan tentang kerajinan tangan bertema etnik berbahan goni. Lantas seperti apakah yang dimaksud dengan kerajinan tangan dengan etnik berbahan goni ini, dan seperti apa pula pengelolaan dan pembuatannya yang dihasilkan dari kreativitas pengrajinnya, baik itu pengrajin pria ataupun wanita. Namun sayangnya saya hari ini menghadirkan pengrajin ataupun penggiat kreativitas ini dari wanita-wanita hebat, tangguh, Wonder Woman kalau saya bilang, pemirsa. Dan telah hadir bersama saya, pemirsa, mereka berdua adalah Ibu Sri Dewiana selaku pengrajin dan juga Mbak Zakia selaku pemasar. Assalamualaikum, selamat sore Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Boleh mungkin disapa dulu terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah untuk say hello mungkin. Atau penggemarnya mungkin. Hari ini sehat ya Bu ya? Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mengenalkan kepada pemirsa yang di rumah dan juga saya pribadi terkait tema ini, kerajinan tas bertema etnik berbahan goni. Layaknya pemirsa yang Anda lihat di depan Anda ini adalah satu wujud nyata dari kreativitas mereka berdua, tepatnya Ibu Sri Dewiana ini sebagai pengrajin. Ada tas-tas yang berbahan goni. Kalau bisa Anda lihat memiliki tentengannya ini dari berbahan ulos ya Bu ya? Iya, benar. Oke, boleh dijelaskan ke pemirsa terlebih dahulu Bu, seperti apa mungkin yang dimaksud dengan kerajinan tas bertemakan etnik ini? Seperti apa pula pengelola ataupun pengrajinnya dalam hal menciptakannya? Dari Bu Yana. Kalau untuk awal-awal kita membuat satu produk ini harus kita desain dulu di kertas gitu ya. Kita desain berapa ukuran yang kita mau, kita kombinasi dengan kain apa, bahannya mau kita buat dari apa gitu. Setelah kita desain di kertas, baru kita cetak, kita print di kertas yang agak tebel, baru kita letakin di bahan yang mau kita buat. Satu-satu kita letakin sesuai dengan ukuran. Kita pola dulu sesuai dengan ukuran yang kita mau. Habis itu baru kita jahit. Baik, ternyata Ibu Yana ini membuat bahan-bahannya ini tidak langsung jelep-jelep jadi ya Bu ya? Enggak lah. Harus membuatkan pola Harus ataupun ya, desain yang pantas ya? didesain dulu. Seperti apa itu pengerjaan ataupun polanya? Apakah ada mungkin tiruan ataupun terapan yang Ibu ketahui, contekan ataupun katakanlah dari luar mungkin? Ya lebih banyak dari ide sendiri Dari ya. ide sendiri. Lebih banyak Oke. dari ide sendiri. Kadang terlintas kalau pas lagi lewat di mana gitu, ih cantik ya kalau kita buat itu bahan karung, kita kombinasi sama ulos gitu. Barulah kita buat di sketsa gitu kan. Gimana kalau ulosnya letaknya di pinggir atau di tengah gitu. Nanti baru kita buat di pola yang sebenarnya. Wah, menarik sekali pemirsa. Saya langsung tergerus dan juga langsung terkesima. Seorang Ibu Sri Dewiana ini memiliki ide dan pengetahuan yang tinggi, memunculkan kreativitasnya. Saya juga ingin tahu ini pemirsa. Kalau boleh tahu Ibu, asal muasalnya atau backgroundnya Ibu sendiri kok bisa menjadi seorang pengrajin tas ini seperti apa? Sebenarnya saya itu sekolahannya itu sekolahan akper ya. Karena menikah dengan suami, tinggal di rumah,
anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja, kan banyak waktu luang, memanfaatkan waktu luang itu. Oke. Anak udah diantar sekolah, suami kerja, kerjaan udah beres di rumah, terus mau ngapain gitu kan, iseng-iseng lah jahit kayak perca gitu ya Oke. dari daster yang udah nggak dipakai gitu, dibuat kayak kotak pensil atau dompet HP Pouch gitu. ya? Pertama itu jahitnya pakai jahit tangan, Pakai jahit manual. manual. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini Bu, seperti saya bilang tadi, mungkin kamera yang akan melihat saya ini, di atasnya ini ada pegangan yang berbau ulos. Iya. Nah, kalau kita kaitkan tema kita ini kerajinan tas bertema etnik ini, yang mendasari Ibu untuk mengangkat ulos sebagai padu padanannya ini seperti apa? Awalnya itu kan tidak berbahan seperti ini, awalnya itu kan dari bahan kampas yang ada motif-motif kayak polkadot, terus apalagi garis-garis, kotak-kotak gitu kan. Sepertinya kalau di daerah kita kurang menjual ya, kurang naik gitu kan. Terus saya ada pikiran coba deh mengangkat salah satu kain khas Sumatera gitu seperti ulos tuh kan. Saya kombinasilah seperti ini. Oke. Ini kan seharusnya talinya polos ya, coba Iya. deh kita buat ulos, manis enggak ya gitu. Cantik. Ternyata cantik gitu Cantik kan, ya. manis. Nah itulah dia. Sekarang saya memadupadankan bahan karung ini dengan kain etnik Sumatera. Baik. Nah, pemirsa tadi sudah diinformasikan Ibu Yana ini bahwa bahannya sendiri adalah goni ataupun karung. Mungkin diinformasikan ke pemirsa Bu untuk karung ataupun goni yang seperti apa, bahannya yang seperti apa untuk bisa dicetak ataupun menghasilkan tas-tas yang seperti ini. Kalau bahannya itu dari karung apa aja sih Karung bisa. apa saja bisa. Dari bahan karung sisa beras, sisa cabai itu bisa dibuat seperti ini bisa. Tapi kalau lebih bagusnya dia bahan yang karung yang baru yang kita beli gulungan atau meteran tuh. Kalau untuk satu gulung bisa menghasilkan berapa tas, Bu? Biasanya kalau yang satu gulung ukuran 30 kali 40 kali 10 itu kira-kira 120-an gitu. 120 tas. tas yang akan dihasilkan. Iya. Satu gulung goni tadi dari harga berapa dan bisa menghasilkan harga berapa nanti? Satu gulung goni itu kalau kita beli di Jawa itu udah sama ongkirnya sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Untuk dihasilkan dari 120 pieces tas ini bisa omset berapa ini ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah cukup Cukup, pemirsa. lebih dari cukup. Baik, nah pemirsa, tadi dari pengrajin sudah membuka sedikit terkait tentang bagaimana beliau ini bisa menjadi seorang pengrajin yang memiliki ide dan juga pengetahuan, begitu ya Bu ya? Iya. Kalau dari Mbak Zakia, saya ingin juga mengetahui informasi dari seorang pemasar ataupun tenaga potensial untuk menyampaikan informasi. Seperti apa yang Anda lakukan untuk memasarkannya? Kita ada Instagram, Instagram kita itu @sabina_collection. Jadi kita selalu mengikuti tren-tren terbaru, fashion-fashion apa, dan juga peminat-peminatnya, target kita. Jadi setiap harinya kita itu posting di Instagram kita untuk memasarkan tas-tas kita. Untuk memasarkan Untuk memasarkan tas-tasnya? Sabina Collection. Oke, baik itu dari Instagram. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Instagram ini menjadi media dari Mbak Zakia untuk bisa menarik penggemar? Kalau untuk Instagram sendiri kita sudah lama sebenarnya. Cuman untuk setahun belakangan ini kita lebih fokus karena memang anak-anak milenial lebih suka yang simple, ketimbang mereka lari ke web, mereka lebih senang ke Instagram kan untuk scroll-scroll. Jadi kita lebih fokusnya ke Instagram. Oke, targetnya sekarang berarti anak milenial ya? Iya, anak Kalau milenial. ketika Anda live Instagram tersebut, mungkin dari beberapa orang ini kan banyak yang memberikan komentar, mengapa demikian gitu. Dari Anda pilih-pilih komentar tersebut, bagaimana cara Anda mungkin untuk menarik perhatian dalam hal menjualnya? Tetap mereka kita tampung sarannya apa aja, sesuai dengan apa tas kita yang mereka pertanyakan kita jawab. Apa yang mereka pertanyakan, kalau mereka ada pertanyaan ya kita beri solusi gitu. Apa yang bisa untuk misalnya untuk anak milenial, tasnya yang bagaimana yang cocok untuk mereka,
kita kasih contoh misalnya untuk ke pesta gitu. Tidak semua anak milenial suka sama tas yang etnik begini. Jadi adalah beberapa yang kita kasih ke mereka contohnya yang bisa untuk dipakai di mana aja, misalnya untuk di pesta atau untuk hangout gitu. Baik, mungkin pemirsa yang ada di rumah sana, Mbak Zakia dan juga Ibu Yana ini memiliki perspektif ataupun pandangan kenapa ini warnanya coklat semua, Bu? Apakah tidak ada goni yang berwarna lain mungkin yang bisa memadupadankan kecantikannya tersebut? Ada goninya itu banyak warnanya sebenarnya, ada merah, biru, hijau gitu. Tapi yang lebih banyak diminatin itu warna ini natural. Mengapa demikian? Karena dipadu-padankan kemana saja dia masuk, Oke. dibawa kemana saja juga dia oke gitu. Baik, kalau selain dari warna coklat tetap ada untuk dikelola ataupun dibuat ya, Ada Bu? warna merah, hijau ada. Keunggulan dari goni yang berwarna coklat ini ada spesifikasi ataupun spesialisasinya, Bu? Ya itu tadi dia mau dipakai ke acara manapun, kalau yang warna natural ini masuk dia gitu, oke dianya. Baik, mungkin pemirsa dan Ibu Yana mungkin akan memberikan terkait tentang gambaran cara pengerjaannya. Kalau kita bisa lihat pemirsa di dalam ini juga memiliki ada juga seperti kayak space ya, Bu, ataupun beberapa kantong-kantongnya ini. kantong. Nah, kalau dilihat dalamnya ini berwarna coklat ini, Bu. Itu seperti apa Anda memadukan warna coklat dengan warna yang coklat muda dan tua ini? Untuk bisa Iya, mematch-nya? memang harus kita bisa mematchingkan warna ya, karena biar kelihatan lebih mewah dia ya, nggak harus. Sebenarnya sih cocok juga kalau ke coklat ditabrak dengan merah gitu, ada juga yang suka, tapi lebih mendominan itu, yang lebih diminatin itu coklat ke coklat atau ke krem gini, nah, itu lebih banyak diminatin. Oke, lebih banyak diminati. Baik, saya akan ajak pemirsa untuk ketika saya tenteng di sini, Bu. Ini peminatnya ini wanita pekerja kantor kah, atau anak kuliah kah, atau masih generasi-generasi yang mau naik? Gimana Kak Kia? Kalau dari Mbak Zakianya, Kalau tas ini namanya Lucy Bag. Lucy Bag. Ya, kita namain dia Lucy Bag. Kalau saya sih nyarankan ini cocok di mana aja. Cocok di mana aja. Mengapa demikian? Karena fungsinya agak bentuknya agak besar, Dibilang luas, besar, nggak dalamnya besar. ada ininya, ada kantong-kantongnya. Jadi cukuplah untuk keperluan para cewek-cewek untuk membawa segala sesuatunya gitu. Oke, di dalamnya juga ada kantongnya dan sepertinya ini adalah tas yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu cewek-cewek yang anak kuliah bisa ya? Iya. Bisa. Kalau untuk berbicara tentang harga ini, Bu. Kalau untuk tas yang seperti ini mungkin nanti para pemain saya, penyanyi kita ini juga mau beli ini, Bu. Untuk yang seperti ini dia Berapa, dihasilkan Kak Kia? dari satu gulung. Tadi kan ada 120, Iya. salah satunya seperti ini. Iya. Dari harga ini seperti apa? Kalau ini harganya 225 sih. 200. Standar Masnya. 225 yang mana dihasilkan tadi dari satu gulung itu bisa 120 pieces. Iya. 120 pieces tadi kalau kita hitung 5 Juta. juta. Dan juga mendapatkan harga dari satu tas ini sekitar 200-an ya, Bu. Iya. Cukup menarik sekali. Saya juga jadi minat pemirsa jadi pelaku 225. ekonomi kreatif ini. Baiklah, Bu. Kalau masih kita berbicara tentang promosi, Mbak Zakia. Ya. Kendala mungkin ataupun terkait keberadaan digitalisasi ini, apakah menjadi sumbangsi juga ataupun keuntungan dalam mempromosikannya? Untuk kita sendiri pelaku UMKM untuk Sabina Collection sudah diberi fasilitasi oleh Dinas Koperasi Sumatera Utara. Kemarin kita ada fast track, jadi mereka memfasilitasi apa aja yang dibutuhkan oleh UMKM kecil seperti kami, seperti dibekalin untuk website, pelatihan untuk e-commerce, terus juga pelatihan untuk bagaimana sih mengoptimasikan Instagram gitu.
dari mereka sudah memfasilitasi itu. Dan mereka telah memfasilitasi baik itu dari pelatihan secara digital dan juga katakanlah membuat web ya, Iya, dan betul. juga bagaimana cara mempublikasikannya. Kalau kita lihat sekarang Mbak Zakiyah, yang paling diminati masyarakat ini adalah selain Instagram yakni TikTok. Itu cara Anda untuk membumikan ataupun mempromosikannya itu ada yang sesuatu yang menarik juga? Untuk sekarang ini kita juga baru mulai nih TikTok. Cuman kita belum berani untuk gimana ya untuk anak milenial gitu ya. Cuman kita masih bisa pakai pakai backsound gitu untuk tas-tas kita gitu. Oke, berarti backsoundnya ini berupa musik Iya, ya, yang anak milenial sekali. Baik, dan pemirsa, saya sangat tergerus dan juga sangat menarik sekali jika ada pelaku UMKM ataupun ekonomi kreatif seperti beliau-beliau ini yang bisa menghasilkan satu ide ataupun kreativitas tinggi. Namun pasti ada dong kendala ataupun katakanlah cibiran ataupun hal-hal yang mengapa sih di zaman sekarang harus masih pakai seperti kayak ulos ataupun kain-kain Nusantara ini sudah ketinggalan zaman. Itu ada nggak, Bu? Kalau dari Bu Yana, seperti apa itu untuk Banyak. mentolerirnya? Kalau ya gini, dia bilang, mahal nih harganya 200 gitu kan. Dari bahan karung aja 200, enak beli KW gitu kan. KW 200 udah kelihatan mewah gitu kan. Banyak, apa nih karung gatel gitu ya. Banyak yang mencibir-cibir seperti itu, banyak. Ini produk UKM gitu, nggak menarik gitu tuh banyak. Nah, kalau dibilang tadi produk UKM dan tidak menarik, bagaimana Anda mengubah paradigma ataupun katakanlah pandangan masyarakat tersebut hingga bisa Anda menampilkan secantik dan sebagus ini? Saya itu mengkreasikannya ya. Iya, mengkreasikan. Umpamanya kita lihat trendingnya tas model seperti apa yang diminatin gitu. Umpamanya seperti ini. Hermes Mini gitu. Coba kita buat ya Hermes Mini itu seperti apa kalau dari karung gitu kan. Jangan polos, ada deh sablonnya sedikit. Nah, seperti ini kan. Nah, kebenaran ini diminatin juga. Nah, yang ini yang udah keluar nih. Hermes seperti ini. Nih. Ini kan model Hermes Mini tuh. Kemarin kan ngetren. Kami buatlah seperti ini tuh. Kebenaran banyak yang minat seperti ini. Oke, dan ini juga yang artinya Bu Yana ini tidak ketinggalan juga dengan tren ataupun katakanlah fashion yang kekinian ya. Namun juga membuatnya ini tetap masih mengandalkan goni tadi sebagai bahan dasarnya. Iya, pernah terlintas tidak untuk mencari bahan-bahan lain untuk bisa mengkolaborasikan menjadi keindahan yang satu untuk nilai jualnya? Pernah sih, pernah terlintas dipadu-padankan sama kayak pandan atau dia rotan gitu. Sebenarnya handle-nya ini dibuat rotan atau dia sampingnya di sini buat pandan, pernah terlintas tapi belum terrealisasi. Mengapa demikian, Bu? Ada kendala, kesulitan mungkin? Ada sih, karena kan kita sebagai pelaku UKM ini produknya ini nggak ada selalu gitu ya, harus dibuat dulu gitu. Dipesan ya? Harus dipesan gitu. Baik, untuk pemesannya sendiri kemana ini bahan goninya ini, Bu? Kalau bahan goninya ini ke Jawa. Ke Jawa. Biasa dalam 1 bulan Anda memesan berapa gulung atau seperti apa ke Jawa sana untuk tetap bisa memproduksi? Kalau 1 bulan itu masih saat ini 1-2 gulung. 1-2 gulung, berarti kalau bisa dibilang sekitar modalnya adalah 10 jutaan ya. Dan nanti kalau kita bandingkan dari satu tadi 120, kalau 2 gulung menjadi 240. Dan itu bisa menghasilkan omset jutaan. Ya. Baik Den, baik Bu. Berbagilah. Nah pemirsa, kami masih akan berdiskusi terhadap Ibu Sri Dewiana ini sebenarnya menilai kualitas dari suatu bahan itu seperti apa agar Anda tetap bisa tampil matching, mewah, dan juga menjadi trendsetter. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, acara ekonomi kreatif pasti akan menyuguhkan informasi-informasi yang menjadi contoh bagi pelaku-pelaku UMKM-nya untuk bisa memberikan satu wadah ataupun sumbangsi terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif agar bisa lagi
tampil ataupun bermunculan untuk mendorong perekonomian kita. Salah satunya Ibu Sri Dewiana ini terkait hari ini berkaitan kerajinan tas yang bertemakan etnik berbahan goni. Masih berbicara tentang tas yang bertemakan etnik dari berbahan goni ini. Seperti yang Anda lihat pemirsa, ada 5 buah tas di sini dengan padu padanan bahan etnik yakni ulos ya Bu, Iya. dari Sumatera Utara. Apakah Ibu juga berasal dari Sumatera Utara maka memilih ulos untuk memasukkan etniknya tadi? Iya, yang pastinya ya iya jelas lah dari Jelas ya. Sumatera Utara. Kalau suami saya dari Jawa Barat. Benar. Hmm. Ada pasar tersendiri tidak Bu membuat kerajinan yang berbahan ulos ini? Enggak ada sih. Nggak ada, ini Enggak ada. diminati secara global ya? Dari anak-anak sampai anak muda, ibu-ibu seneng semua pakainya. Oke, nah pemirsa mungkin saya ajak Anda untuk melihat tas di sini berbagai macam varian ataupun katakanlah bentuk dan polanya. Mungkin dari Bu Sri sendiri bisa menceritakan Bu kepada pemirsa terkait pola ataupun gambarannya ini dalam hal pengerjaan dan harganya seperti apa? Kalau yang tas yang ini tabung ini mirip seperti tabung ini kan. Kita itu kan apa yang diminatin anak milenial sekarang harus kita buat seperti Mungkin itu agak juga, diangkat sedikit Bu gitu. biar kita lihat ke layar. Nih, ya Oke. kan? Apa yang diminatin anak-anak muda sekarang kita buat juga seperti itu, tapi tetap kita angkat Ulosnya ya? ulosnya khas Sumatera Utaranya, tetap ada juga karungnya gitu. Tidak ada spesifik ibaratnya dari ulos Batak mana gitu, tidak ada ya? Nggak ada. Memadu padankan semuanya. Baik, itu dia tadi yang pertama pemirsa. Kalau yang sedikit agak berbeda saya lihat yang dari kulit tapi ada ini. tetap unsur-unsur naturalnya Bu. Iya. Nah kalau ini kan ibu-ibu milenial gitu, benar. ibu-ibu yang suka jalan-jalan ke mall gitu kan, sukanya seperti ini simple, bawa dompet sama HP aja kita buat coba juga seperti itu. Tapi yang ini kita padukan dengan Rotan ya? rotan, Oke. rotan dengan kalau ini yang kulit sapi yang udah diembos sama motif ular. Oke, baik. Untuk pengerjaannya sendiri Bu, seperti apa dalam satu hari bisa menghasilkannya? Kalau yang seperti ini dia hampir 1 harian ya, karena Hampir kan 1 dia ada harian. detail-detailnya itu menyambungkan rotan dengan kulit, Iya. terus pasang aksesorisnya ini itu hampir 1 harian, masang dalemannya ini Oke. juga, tuh kan dia harus lebih lengket. Mungkin agak disorot ke kamera, dalamnya Iya, juga tuh. luas ya Bu ya? Iya, Cocok untuk anak-anak atau ibu-ibu yang ada banyak. tali panjangnya. Ada juga tali panjangnya. ada dompetnya juga di dalam tuh. Baik. Untuk pemilihan kualitas bahannya sendiri, Ibu memikirkan terkait tentang ketahanan air kah atau seperti apa? Iya, kadang gitu juga. Kalau yang udah seperti premium gini kan kita harus memperhatikan kualitasnya. Kualitasnya. Ya, seperti ini kulit sapi ini. Tahan air berarti ya Bu ya? Terus membersihinnya juga mudah kan? Iya. Hanya pakai minyak kayu putih atau baby oil gitu mudah dia. Oke, itu dia tadi sifatnya premium nih pemirsa. Kalau yang di dekat saya mungkin ada 2, kita mulai dari yang agak saya lihat sangat matching sekali, kekinian sekali. Ini dia premium atau seperti apa Bu? Nah, kalau yang ini, Ah, ah. nah ini ala-ala Hermes ya, ala-ala Hermes mini gitu. Kita pokoknya lagi ngetren Hermes buat Hermes. Kita lihat pasarnya mana yang diminatin, itu yang kita buat Baik. gitu. Ini full dari goni Ini semua full ya? dari goni, Ah, ah. goninya di sablon, Disablon terlebih dahulu. Nah, dikit-dikit. Kalau aksesorisnya ini dia kayak bahan ATG gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Bu untuk bisa tahu untuk proses pembuatannya ini setelah dipola selanjutnya seperti apa? Ini juga hampir 1 harian juga buat ini. Satu buah tas satu harian. Satu Mengapa buah tas. demikian Bu? Kerumitannya ini kan pasang handle-nya di belakang, dimasukin kan harus pas ya dia posisi tali sama ini kan harus bisa kebuka dia nanti kalau dibuka gemboknya. Mungkin isi dalamnya seperti apa kita lihat mungkin Ini keluasannya. si ala-ala Hermes harus ada kuncinya juga nih dibuka pemirsa. dulu gemboknya. Oke. Oh, Ini kebuka. yang paling menarik. Nih. Oke. Dia kan pasang Agak detail-detailnya. diangkat sedikit. Oke. Nih pasang detailnya ini ke sini ini kan harus
gitu. Harus Oke. jadi pengerjaannya agak Kekinian banget ya, agak Bu ya? lama. Kalau untuk di dalamnya ada dompetnya Ada dompet yang pakai juga. resleting, ada dompet koin juga, ada tali panjangnya juga. Kalau dalamnya itu bahan dasar apa itu Bu dibuat? Kalau bahan dalamnya ini bahan dasar katun. Bahan dasar katun. Katun yang Kenapa halus. pilihannya harus katun? Nah, kalau premium dia memang harus katun. Oke, Dia supaya lebih nampak halus ya, lebih mewah rapi, ya. lebih mewah dia. Oke, lebih rapi. Nah itu dia tadi kekinian yang dikenal bahwa trendsetternya adalah Hermes, kata Ibu Yana. Kalau yang di dekat saya lebih cocoknya mungkin kepada ibu-ibu perwiritan ataupun ibu-ibu yang mungkin sering shopping, banyak tas isinya dompet ataupun terkait handphonenya, lebih tepat yang seperti ini ya Bu ya? Iya, benar. Benar. Kalau untuk di ajang fashion show pun sepertinya bisa ya Bu. Bisa. Ada dia dua handle-nya ini menggunakan ulos ya. Ulos Ini ulos apa mangiring. ini Bu? Ini ulos mangiring, dia motifnya ditenun khusus gitu kan. Jadi beberapa produk saya itu dia motif ulosnya itu memang ditenun khusus warnanya. khusus. Pengrajinnya Nggak siapa ini Bu? pasaran. Dalam artian untuk penenunnya? Kalau untuk pengrajinnya ada di daerah sih. Ada di daerah. Nah Bu Yana, untuk satu tas yang saya tenteng ini pengerjaannya seperti apa rumitnya dan bisa menghasilkan tas seperti ini satu hari atau Kalau yang berapa hari? dipegang sama si abang ini nggak begitu rumit ya, dia Mengapa karena demikian? dia kotak gitu aja ya, cuma jahit pinggirnya. Jahit pinggir Dia satu hari ini bisa 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kalau untuk tentengannya ini terbuat dari apa ini Bu? Bahan ulos juga. Bahan ulos juga. Bahan ulos. Oke, nah kalau di dalamnya juga masih terkait kain juga ya. Kalau tadi itu kain Kain katun, kalau yang ini? Kalau ini kain keper. kain keper. Berarti ada pilihan untuk yang di dalamnya ya Bu? Ada. Dia sesuai dengan harga. Sesuai dengan harga pula. Sesuai dengan harga. Baik, kalau tingkat kerumitannya ini daripada yang Hermes tadi seperti apa? Ini nggak begitu rumit ya, mudah. Nggak begitu rumit ya? Nggak begitu. Masih mudah. Detail-detailnya nggak begitu ada dia, cuma tali, body Tali, sudah body, ditempel. sama aksesoris-aksesoris Iya, sedikit ya Bu? kalau yang ini kan banyak tuh yang kerumitannya, pasang ininya juga ada 2 tuh kan. Nah, banyak kerumitannya yang ini. Baik, baik. Itu tadi dia penjelasan yang sangat cukup kompleks dari Ibu Yana ini, mulai dari tadi pengolahan ataupun pempolaannya dan juga mendesainnya hingga bahan-bahan yang di dalam juga dipadu-padankan dari kain katun ya Bu ya, dan juga sejumlah kain-kain lagi untuk bisa menghasilkan satu kreativitas yang tinggi. Sekarang kita tantang ini Mbak Zakia ini, bagaimana cara Anda untuk menarik penggemar dalam hal memberikan informasinya Bu? Seperti apa? Mungkin dari tas yang satu ini dekat ini seperti apa? Itu. Langsung aja nih. Boleh, ya. Hai kalian yang mau bergaya kemana aja, hangout ataupun pesta, boleh pakai Lucy Bag. Ini dia pemirsa. Mengapa demikian? Karena Lucy Bag simple, kekinian, Muatannya. dan harganya terjangkau. Harganya terjangkau dan khususnya dia masih berunsurkan budaya ya. Iya. Kemanapun Anda pergi pasti budaya itu yang harus juga ditampilkan. Betul. Baik, kalau untuk sejumlah tas yang ada di dalam ini Mbak Zakia, Iya. yang mana yang paling diminati dari masyarakat kita? Yang lebih banyak yang abang pegang, Yang Lucy Bag. yang saya pegang. Apa karena saya ganteng? Enggak ya. Bisa jadi. Mengapa demikian? Karena bentuknya simple, Simple, Banyak muatnya. banyak muatnya, banyak muatnya. dan para milenial juga suka gitu. Baik. Modis dia, Baik. modis, trendy. Baik, kalau dari Mbak Zakia, pernah dapat pertanyaan terkait kualitasnya ini seperti apa ini Mbak Zakia? Oh iya, Seperti apa? kita sesuaikan aja dengan budgetnya Oke. gitu. Kalau mau yang mahal kita ada yang premium, kalau dengan yang harganya sekian kita punya Lucy Bag gitu. Kalau Lucy Bag ini kualitasnya seperti apa? Apakah tahan badai, tahan air, tahan hujan, seperti apa? Kalau tahan air mungkin tidak ya, karena ini karung goni, tapi dia lebih kuat gitu. Oke, lebih kuat. Nah, Iya. kalau berbicara tentang kualitas ataupun dari bahan-bahan tas yang dikelola dari Ibu Sriana dan juga pemasarnya Mbak Zakia ini, pasti memikirkan tentang kualitas juga ya Mbak Zakia.
Nah, kalau kita lihat di visual ini, dia seperti apa kegiatan dari Mbak-mbak sendiri ini? Mungkin saya dari Ibu. Ibu Sriana. Boleh diceritakan ini seperti apa dan di mana? Itu Dinas. kalau ada di ini di Hotel Adi Mulia, ini ada di Danau Toba. Ini kemarin ada liburan di Pulau Mursala. Kalau yang ini di BI. BI. Yang tadi itu ada acara di kantor wali kota tuh, produknya Sabina dilukis di mobilnya Bapak Wali. Oke. Nah ini di bawah. Ini dia yang Ini lebih dia besar ya, modelnya yang ini. seperti itu modelnya, cuma dia warna orange ya. Nah, ya, kalau Ya, ini yang ini putih merah. untuk Oke. anak-anak kuliahan. Anak tuh. kuliahan. Simple, menarik ya. Dia tetap harus ada etniknya. Wow, nah ini ini Lucy dia. bag yang abang pegang. Heeh. Nah ini lagi Kirana. lagi Kirana bag ini lagi Lagi ngetren, produksi, lagi ya. produksi, udah habis tuh. Baik, baik. Yang artinya sudah banyak sekali memang wadah untuk memperkenalkannya atau Banyak, mempublikasikannya. Baik, kalau dari Mbak Yana ini melihat banyaknya kerjasama ataupun katakanlah wadah yang diberikan ini, biasanya dari pemerintah ataupun universitas kah yang menjadikan kerjasama atau mitra? Kalau kami sih, alhamdulillah udah banyak ya dari universitas, dari dinas, dari perbankan, dari perusahaan itu sudah banyak. Mereka gunakan sebagai apa biasanya, Bu? Sebagai untuk tas seminar, atau Seminar. kado atau hadiah gitu, macam-macam. Macam-macam. Biasa kalau untuk dari office ataupun government atau pemerintah ini, pesanannya berapa ini Bu kira-kira? Pesanannya hampir dari 100 pieces sampai 1000 pieces. Mengelola pesanannya itu seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau itu kita kelola itu kita minta bantuan sama tukang yang lepas ya. Umpamanya kalau udah freelance. 1000, 5000 gitu kan, tukang kita hanya standby 2 sampai 3. Kalau dia udah gitu kita minta bantuan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang tukang jahit juga yang nggak ada kerjaannya, kita bagi ke mereka. Jadi mereka dapat juga ala kerjaan. Baik, yang artinya kehadiran dari Ibu Sriana Dewi ini juga membantu pemerintah dalam hal menciptakan peluang kerja. Iya. Dengan memberikan ide ataupun kreativitasnya ini banyak menopang kehidupan orang-orang yang di luar dari kehidupan Ibu Yana sendiri. Menarik sekali pemirsa, ada wanita yang sangat-sangat kompeten dalam hal menciptakan suatu kreativitas. Nah, hal ini juga tidak tertinggal dari seorang pemasarnya. Yang Anda lakukan untuk memasarkan ke government, ke pemerintah, ataupun office, bahkan ke anak-anak ini, ada spesialisasinya nggak? Cara tekniknya mungkin, Kak? Kalau untuk pemasaran tetap saya komunikasi dengan Ibu Dewi, Iya. karena beliau yang mempunyai brand ini. Saya tetap kita tetap setiap hari posting di Instagram Oke. untuk memasarkan, setiap hari story, setiap hari postingan. Jadi semua masyarakat khususnya di Sumatera Utara ini bisa melihat produksi kami. Baik, untuk ke pemerintah sendiri ada mungkin celah ataupun cara Anda sendiri untuk memikat konsumen dari pemerintah? Oke. Karena kita sendiri sudah di bawah naungan Dinas Koperasi, kita juga punya channel ya untuk ke sana karena mereka juga membantu kami untuk ke government sendiri gitu. Oke, kalau untuk anak universitas Iya. ataupun anak-anak SMA sendiri yang mau tampil milenial nih, ada mungkin teknik yang diberikan ataupun mungkinlah dari action dari Mbak Zakianya? Kita melakukan kolaborasi Kolaborasi, dengan influencer yang kira-kira lagi hits nih di Kota Medan. Ya. Jadi ya kita endorse dia dengan tas kita untuk melakukan promosi ke sosial media dia gitu loh. Oke. Jadi pengikutnya mereka otomatis menjadi follower kami juga karena kan Amin. mereka kepo gitu Iya, kan, ingin benar. tahu dengan produk kita gitu. Biasa dalam satu hari dari live Instagram Mbak Zakiah ini dengan cara cuap-cuapnya pasti menarik dong. Iya, iya. Dan juga didukung dari orangnya cantik ini pasti banyak yang meminati Iya. dalam hal mau untuk belanja ataupun memilih-milihnya ini. Iya. Dalam satu hari bisa menghasilkan berapa? Berapa follower apa berapa konsumen? Konsumen. Kurang lebih 10 sampai 15 gitu satu hari. 10 sampai 15 15 satu hari. orang. Itu langsung jadi, Mbak?
Ada yang mungkin Ada yang, nanya-tanya dulu, Tanya-tanya dulu. ada yang ingin tahu ini produknya Ada yang bagaimana, jadi, ya. tapi ada juga yang langsung beli. Tapi sejauh ini media Instagram yang paling valid dalam hal untuk mempromosikannya ya. Betul. Baik, nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang pelaku industri kreatif ini harus diberikan wadah ataupun tempat untuk mereka bisa berkembang. Salah satunya dari Dinas Koperasi Sumut. Seperti apa nanti perjalanan ataupun kisah dari Mbak Sri Yana Dewi ini untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi Sumut sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, keberadaan industri kreatif yang didorong dari hadirnya para pelaku kreativitas ini otomatis akan hidup ataupun akan bertumbuh hingga berkembang lebih baik dari ide ataupun pengetahuan mereka menghasilkan satu kreativitas ini bila disokong dengan kehadiran pemerintah, yakni dalam hal ini Dinas Koperasi Sumut. Seperti apa Ibu Yana terkait kegiatan ataupun kreativitas dalam hal membuat kerajinan tas yang bertemakan etnik berbahan goni ini dengan kerjasama terhadap pemerintah terkait seperti apa ini Bu? Oh ya, alhamdulillah ya, banyak beberapa dinas itu yang mempromosikan produk-produk UKM, salah satunya produk kami Sabina Collection tuh, terutama Dinas Koperasi Sumut yang akhir-akhir ini galak, lagi semangat-semangatnya lagi menggalakkan UKM itu supaya naik kelas, supaya berkelas, produknya itu dilihatnya rapih gitu kan. Bisa bersaing ya? Bisa bersaing di negara lain gitu kan. Nah kemarin akhir tahun itu Dinas Koperasi itu salah satunya kami lulus kurasi yang bisa mengikuti seperti sekolah atau kuliah 1 minggu untuk belajar kayak apa Kak, fast track digitalisasi itu sangat berpengaruhnya sama media sosial kami itu luar biasa ya. Karena kan dibiayai iklannya, di-endorse sama artis, dibuatkan web secara gratis, kan luar biasa tuh ya. Kalau kita buat web sendiri kan udah lumayan lah ya, sampai jut-jut gitu kan. Nah, kalau mereka biayain semuanya gitu. Nah, itulah saya sangat berterima kasih sekali buat dinas-dinas ini yang mempromosikan produk-produk UKM, produk semua UKM di Sumatera Utara ini. Baik, untuk memasarkannya sendiri dari Dinas Koperasi Sumut ini telah memberikan wadah seperti apa kepada Ibu Yana selaku pengrajinnya? Kalau dia wadahnya itu kami tuh sering dibawa ke daerah-daerah atau Seperti daerah mana? ke Danau Toba. Kalau dia keluar kota itu seperti ke Jakarta, ke Kalimantan, ke mana-mana lah ya, seperti terakhir ini kan ke Mandalika ya, ke Mandalika, ke Nias, banyak udah kemana-mana kalau sama beberapa dinas. Oke, untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan karya ataupun kreativitas Ibu ini terhadap ajang besar sudah pernah? Sudah. Seperti apa? Kemarin kami itu ikut di W20 ya, yang di Danau Toba itu kan ada 20 negara, tapi yang hadir hanya 18. Itu souvenirnya itu dipesan dari Sabina. Berapa ratus yang dipesan? Ada hampir 500. 500. Kalau yang untuk negaranya itu kan ada spesial. Nah, tanpa kami sadarin bahwasanya itu kan sudah mempromosikan kami ke beberapa negara internasional ya. Dia membawa souvenir dari situ kan. Nah, itu salah satunya dipromosikan sama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk dalam waktu dekat ini kan Sumatera Utara khususnya di Bali G ini ada ajang internasional F1 H2O Formula Powerboat ini. Apakah terlibat juga UMKM Ibu ini? Benar, dalam 1 minggu ini kan kami ada kurasi sama salah satu bank ya, Bank Indonesia. Itu kan dikurasi produk-produk UKM yang bisa masuk ke ring satunya si F1 Powerboat ini. Yang berdekatan dengan Mr. Presiden Jokowi nanti? Iya, yang dekat-dekatan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kami lulus kurasi. Alhamdulillah. Karena kami menyediakan kayak tote bag bertulisan F1 Powerboat gitu kan. Nah, di lulus kurasi, alhamdulillah kami ada kayak stand di Bank Indonesia gitu di ring satunya. Pemesanannya berapa nanti untuk di F1H nanti sebagai souvenir juga atau sebagai pajangan atau seperti apa? Ada sebagai udah di souvenir, ada yang sudah
dipajang saja gitu di stand mereka. Di stand mereka Untuk sendiri. para tamu yang mau lihat, mau beli gitu kan sebagai oleh-oleh dari acara F1 di Danau Toba gitu kan. Dia Baik. tetap kita angkat khas Sumatera itu ya, dia batik Toba sama ulos Sumatera. Tetap ada dia. Kita buat di tote bag itu. Baik, yang membedakan kerajinan dari Ibu Sri Dewiana ini dalam hal tas ini dengan kerajinan-kerajinan dari kota-kota lain ini di mana letaknya selain dari budaya yang dimasukkan? Ya itu tadi mungkin dari bahan dasarnya ini kan karung, kelihatan natural ya, dipadu-padankan sama jenis ulos apapun, mau warna merah tetap masuk, warna hijau tetap masuk Hitam gitu. juga. Hitam juga masuk, jadi dia matching walaupun dipakai sama cowok tetap matching, cewek apalagi gitu mungkin kali ya. Wow, menarik sekali pemirsa. Nah, kalau tadi seperti yang saya bilang keberadaan pelaku kreativitas dalam hal industri kreatif ini harus diwujudkan dengan adanya wadah dari pemerintah yang memberikan promosi ataupun memberikan space kepada mereka ini untuk lagi tumbuh dan bisa berkembang. Salah satunya nanti di ajang internasional yakni F1 H2O yang akan berlaga ataupun digelar di tanggal 24 hingga 26 Februari di Bali G sana. Dengan kehadiran mereka juga akan mendongkrak lagi UMKM dan juga memperkenalkan lagi bahwa Sumatera Utara kaya akan khas tradisional busana ataupun clothes-nya sendiri, yakni seperti ulos ya Bu ya? Iya benar. Baik, untuk saya kembali ke pemasar yaitu Mbak Zakia ini. Nah, kalau dari Mbak Zakia, kalau kita bisa bilang bahwa kreativitas dari Ibu Iyane ini sudah hingga internasional. Ya. Yang perlu untuk didalami dalam hal memberikan promosinya seperti apa ini Mbak Zakia? Tetap kita berkreasi ya dengan cara mempromosikannya setiap hari, selalu berkomunikasi dengan Ibu Dewi seperti apa yang akan kita pasarkan hari ini, day per day-nya itu beliau ingin seperti apa gitu. Oke. Dan juga nanti kalau untuk yang acara nanti Ibu Dewinya mau seperti apa nanti kita bakal posting gitu. Mix and match-nya. Iya, betul. Kalau pelatihan sendiri, Mbaknya, untuk banyaknya masyarakat yang menjadi selaku pelaku UMKM ini, pelatihan yang diinginkan itu seperti apa? Atau kehadiran dari pemerintah untuk melatih orang-orang pemasar ini seperti apa? Untuk pelaku pemasaran sendiri ya, kita sebenarnya butuh konten. Untuk kontennya, untuk memasarkannya, untuk influencernya kita butuh itu. Karena kan kita tidak bisa kerja sendiri tanpa kolaborasi, juga untuk difasilitasi lah agar UMKM maju setara sama dengan brand-brand yang terkenal gitu. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita dari Mbak Yana, singkat dan padat terhadap pemerintah dan hadirnya UMKM Anda seperti apa harapannya? Singkat dan padat. Harapan terhadap pemerintah itu lebih meningkatkan lagi, lebih mengangkat lagi itu produk-produk UKM itu lebih dipasarkan ke kota-kota luar ya, ke daerah-daerah dan ke negara lain. Oke Den. Nah pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami memberikan satu pengetahuan, kisah menarik dan juga cerita inspiratif dari seorang ibu yang cantik menjadi pelaku kreatif industri ini yang bisa menghasilkan omsetnya ini sangat wow dan meledak sekali dan bisa tampil karya-karya ini di ajang internasional seperti F1 H2O nantinya. Dan juga harus dihadirkan potensial personnya yaitu seorang pemasar yakni Mbak Zakia. Demikian pemirsa, tema dengan kerajinan tas bertema etnik berbahan goni dalam ekonomi kreatif hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan juga kehadiran Anda. Tentu saja Anda harus pastikan selalu menonton ataupun menyaksikan ekonomi kreatif tentu hanya di TVRI. Terima kasih Mbak Zakia dan juga Mbak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah lagu yang epic ini.